Mau tahu nggak amal ibadah kita, haji kita kira-kira diterima atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri dia? Semakin baik, semakin taat, semakin rajin ke masjid, atau semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau semakin baik, akhlaknya mulia, ibadahnya luar biasa, kemudian meninggalkan maksiat dan dosa, istiqamah dalam kebaikan dan menjauhkan maksiat, insya Allah haji mabrur, hajinya diterima oleh Allah, berubah dirinya dari maksiat menuju hidayah Allah, insya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, jauh sekali ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesempatan haji dan umrah. Gak cukup dengan amin, harus daftar ya. Harus ikhtiar. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Yang sama-sama kita muliakan, hormati gurunda kita semua, Syekh Muhammad Jabir hafizahullah, mata'anallah fi tuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya, dan juga para hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Bahri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi sudah disampaikan apakah sudah menunaikan ibadah haji semuanya atau belum. Bagi yang belum ataupun yang sudah, boleh ikuti doa saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa. Oke. Emang mau doa apa, Bu? Baik ya. Kita doa serius nih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masya Allah, di sini ustadz dan ustazah semua nih ya. Masya Allah, semua doa tahu. Masya Allah, apalagi ibu-ibunya kelihatan nih, calon-calon bidadari surga. Amin. Saya doain cepet masuk surga. Mau, Bu? Masa nggak mau? Ya. Tadi salah satu efek daripada ibadah haji, mudah masuk ke dalam surga. Insya Allah. Baik, ini doanya serius ya. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrah. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tolong amalkan doa itu. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca doa ini beserta dengan ikhtiar lainnya. Haji saya alhamdulillah gratis. Umrah saya berkali-kali gratis, alhamdulillah.
Ibu-ibu tolong amalkan lagi, ini ada surat Al-Baqarah ayat 197. Berapa Bapak Ibu? Sampai 202. Sampai, tolong dihafalkan. Kalau belum hafal belum boleh keluar dari masjid ini. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah baca dulu Bu ya. Ini keterkaitan dengan ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya maupun pemirsa yang ada di luar sana semuanya diberikan kesempatan haji dan umrah insya Allah. Yang pertama sudah disampaikan oleh Syekh kita adalah khalisan lillah. Niat kita harus karena Allah. Itu juga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim. Yang kedua adalah ibadah haji kita diterima oleh Allah manakala yaitu kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauqifan li sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kalau ibadah haji di mana? Di pondok gede ada nggak? Di Blok M lantai paling atas itu namanya Ka'bah-Ka'bahan, betul nggak? Ada aturannya dalam ibadah, betul nggak? Bulannya juga sudah dijelaskan. Bulan apa Bapak Ibu? Dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya bulan Dzulhijjah. Ada aturannya, ya. Saya mau ibadah haji bukan di bulan itu, di bulan Ramadan, diterima nggak Bapak Ibu? Nggak diterima. Ada aturannya, ada waktunya, ada tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu tidak mencampurkan, la yukhalituhu ithmun, mencampur adukan ibadah kita dengan maksiat dan dosa. Pakaian ihram kita harus suci Bapak Ibu, betul nggak? Bersuci dari najis ya. Tapi bukan hanya pakaian ihramnya yang suci dan bersih, khusus laki-laki maupun wanita pakaiannya, tapi juga cara mencarinya. Ibadah hajinya, ibadah umrohnya harus dari uang yang ini apa Bapak Ibu? Jari, ya Allah. Uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang, tidak dibawa mati. Zaman sekarang gak punya uang seperti orang gak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Masya Allah. Jadi yang penting suami atau Masya Allah ya, mudah-mudahan suaminya rezekinya banyak barokah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum itu bagi yang belum harus niat sungguh-sungguh Bapak Ibu, harus niat sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah, mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu gejrot? Ya. Jadi ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Makanya kebiasaan para salafus saleh setelah melewati bulan Ramadan melakukan amal ibadah yang sangat panjang. 6 bulan sebelumnya berdoa, 6 bulan setelah Ramadan berdoa, dan setiap melakukan amalan-amalan selalu berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nggak amal ibadah kita, haji kita kira-kira diterima atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri dia? Semakin baik, semakin taat, semakin rajin ke masjid, atau semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau semakin baik, akhlaknya mulia, ibadahnya luar biasa, kemudian meninggalkan maksiat dan dosa, istiqamah dalam kebaikan dan menjauhkan maksiat, insya Allah haji mabrur, hajinya diterima oleh Allah, berubah dirinya dari maksiat menuju hidayah Allah, insya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya gelar haji atau hajjah itu bukan sebuah gelar, tapi untuk mengingatkan kita, kalau kita disebut Pak Haji atau Bu Hajjah, mengingatkan kita Bapak Ibu sudah bersih, dosanya sudah diampuni seperti orang yang baru dilahirkan. Betul nggak Bu? Syarat diterimanya amal ibadah haji adalah meninggalkan perkataan kotor, melakukan maksiat dan dosa ditinggalkan, dan tidak berdebat menyakitkan perasaan orang,
insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah baik jangan dikotori lagi. Sudah jadi Pak Haji, Bu Hajah, maka rajin ibadah, jauhi maksiat dan dosa, jangan sering ngomongin kejelekan orang lain. Itu kebiasaan bapak-bapak, betul nggak? Kalau di sini ibu-ibunya solehah semua, masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin kami bertanya, kami dari Majelis Taklim Nurul Bahri. Izin kami bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat dan puasa tapi dia melaksanakan ibadah haji? Syukron Pak Ustadz. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana hukumnya di ibadah haji tapi tidak sholat, tidak puasa? Bagaimana Bapak Ibu hukumnya? Jadi dalam Islam, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Berarti 5-5-nya harus kita kerjakan. Yang terakhir haji sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Syahadat, kita setiap hari syahadatain dalam sholat kita, betul nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah konsisten. Makanya tadi juga bagaimana mempertahankan amal ibadah haji kita harus konsisten. Dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Harus istiqamah, kemudian tidak berlebihan dalam kebaikan, kemudian juga cari komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Majelis Taklim Nurul Bahri, mudah-mudahan istiqamah. Kemudian yang kedua setelah syahadat apa Bapak Ibu? Yaitu iqamis shalah. Harus sholat. Sholat tuh nggak boleh ditinggalin. Usia 7 tahun sudah harus disuruh sholat. Maupun kewajiban yang lain sudah diajarkan. Puasa, sholat. Usia 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Ibu mau nggak dipukul Bu? Yes. Dipukulnya pakai uang mau nggak Bu? Ya, dengan kasih sayang, tidak melukai. Betul nggak Bu? Kemudian mencontohkan baik bapaknya ataupun ibundanya, ajarkan anak-anaknya. Sholat harus dikerjakan, harus ditegakkan, harus dilaksanakan yang wajib maupun sunnah. Setelah itu apa Bu? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah apa? Puasa di bulan Ramadan. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang terakhir wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka semuanya harus dikerjakan. Kalaupun belum tahu, maka kita perbaiki. Makanya Allah mencintai amalan-amalan yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Ada kekurangan sholat duhur, ada qobliyah, ada ba'diyah, dan seterusnya. Ada duha, ada sholat malam. Kemudian juga kekurangan wajib kita puasa wajib, ada puasa sunnahnya, puasa bulan Sya'bannya, puasa bulan Syawalnya, dan seterusnya. Ibadah haji kita juga kayak gitu, kita perbaiki persiapan dan sebagainya. Niatnya harus ikhlas, dijaga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus belajar Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sekarang udah tahu, maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah haji kita rame tapi koruptornya nggak kalah? Betul nggak Bu? Korupsinya kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, wa antum sukaro, kalian mabok, tidak mengerti apa yang dilakukan. Allahumma lantas jalan habis sholat, betul nggak? Walantas kabur, benar nggak? Harus zikir dulu. Sholat tapi maksiat juga. STM jadi sholat terus maksiat jalan. Istiqomah nggak benar itu Bu, benar nggak? Haji kita banyak tapi dosanya juga banyak. Ada yang salah dalam ibadah hajinya, nggak ikhlas, nggak ditunaikan rukunnya, ngarang ibadahnya.
kemudian juga mengada-adakan amalan yang nggak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat, ya, yang lain subuh 2 rakaat tenang, saya lagi kuat semangatnya membaca luar biasa 8 rakaat. Ini namanya terlampau soleh. Apa Bapak Ibu? Terlampau soleh, ngarang, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bagi yang belum doain, mudah-mudahan jamaah haji kita yang pulang ke tanah air semuanya selamat. Kemudian ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa kita kembali lagi kepada kita. Insya Allah haji kita mabrur, sholat kita diterima, puasa kita diterima, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fauzi Bahar, Komplek TNI AL ini. Tahun 98 itu reformasi. Saya naik haji 99. Saya berkelahi di sebuah klub malam membela teman saya. Terus kena menang, saya Didekatkan lagi Pak Mike. Saya diberangkatkan haji oleh teman saya, tapi dia tidak muslim. Uangnya tidak uang muslim. Apakah haji saya mabrur itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Pak Fauzi. Silakan Masya Ustaz. Allah, luar biasa pertanyaannya Bapak Fauzi. Apakah hajinya mabrur atau tidak? Karena memang beliau hajinya dihadiahkan dari saudaranya yang non muslim. Jawab jangan. Baik. Jadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ikhlas menjalankannya. Mudah-mudahan Pak Fauzi amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah diterima hajinya mabrur atau tidak? Satu, yang pertama adalah orang non muslim ini membantu kita hartanya dari mana? Enggak muslim, enggak non muslim sama. Ya, hartanya dari yang mana, ya? Walaupun kita nggak ada tanggung jawab dengan diri kita, karena kan kita nggak tahu. Kalau nggak tahu lain urusan Bapak Ibu, benar nggak? Ada yang hadiahkan kita, mau muslim non muslim, dari mana uangnya kan kita nggak tahu. Itu insya Allah berkah. Ya kalau nggak tahu, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu hartanya dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah dari yang haram. Mau muslim non muslim dari yang haram, dari judi online misalnya Bu ya, macam-macam hal lah kita tahu tentang yang haram. Maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik muslim atau non muslim, pastikan hartanya halal. Yang kedua, non muslim ini memberikan hadiah kepada kita untuk apa? Memuliakan kita, membantu kita, hadiah kepada kita halal, boleh. Tapi kalau untuk merendahkan kita, maksudnya mempermalukan kita, niat-niat macam-macam yang nggak baik dan sebagainya, baru ini nggak berkah, ya. Kalau niatnya baik, membantu kita, diambil dari harta yang halal, insya Allah hajinya mabrur. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara, teman, tetangga, misalnya yang non muslim mau hajikan saya, silahkan, saya tunggu, ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, ini haji ini pahalanya besar, harus paham nih. Pahalanya sangat besar. Pertama, pahala beriman kepada Allah, unggulan. Awal tadi kita sudah dengar. Yang kedua adalah jihad fisabilillah, yang kedua. Yang ketiga haji mabrur, itu pahalanya rentetan beriman, jihad, lalu haji mabrur. Pahalanya besar nggak? Jangan dibilang orang yang kaya, sehat, bugar saja yang ibadah haji. Belum tentu, benar nggak? Ada yang sakit, ada yang wafat di sana, sebelum berangkat udah wafat, ada yang tua, betul nggak Bu? Ada yang tukar bubur naik haji 2 kali di sinetron, benar nggak Bu? Misalnya, ya tukang beca, macam-macam yang puluhan tahun, nggak semua orang yang sehat, nggak semua orang yang yang kaya raya. Bahkan ada yang kaya raya, Ibu, kenapa nggak berangkat ibadah haji? Belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel, ya. Ada kesempatan, ada waktu, berangkat ibadah haji, insya Allah barokah, pahalanya besar. Yang kedua, diampuni dosa kita oleh Allah seperti orang yang baru
dilahirkan, tapi syaratnya harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk, ya, meninggalkan perkataan buruk, meninggalkan maksiat dan dosa, maka seperti orang yang baru dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin kita masuk surga. Dan terakhir saya sampaikan bahwa menghilangkan kefakiran, cara berkah, mengundang rezeki dengan haji dan umroh. Daftar tahun ini, insya Allah tahun depan berangkat. Insya Amin, Allah. amin, ya Allah, amin. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan 2 pertanyaan saja yang sudah masuk lewat Instagram. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Atas nama Liti akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam kondisi sekarang di mana banyak orang share perjalanan hajinya di media sosial, ini bagaimana kita menjaga keikhlasan agar tidak tergelincir dalam riya? Termasuk sejumlah artis, kemudian juga selebgram juga men-share perjalanan hajinya. Nah, ini bagaimana pandangannya Ustadz Said Kutub? Fadal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. 1 dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Niat kita haji dan umrah harus karena Allah, lillah. Kemudian juga dalam hadis arba'in, innamal a'malu bin niat. Niatnya harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Illa btigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Niatnya mengharap ridha Allah, ampunan Allah, surganya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Niatnya ikhlas karena Allah. Ada seorang ahlul Quran, seorang qori, dia merasa amalnya banyak, nggak jadi masuk surga karena ingin dipamer bahwa dirinya adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Jadi masuk surga nggak Bu? Gagal, kadzabta, engkau berdusta. Yang kedua, ada seorang yang kaya raya, kemudian mudah sodakohnya, zakatnya, ternyata dia melakukannya bukan karena Allah, ingin dipuji manusia, menghancurkan amal solehnya. Kadzabta, engkau berdusta, ingin disebut sebagai orang yang paling dermawan. Yang ketiga adalah orang yang mujahid fisabilillah, ternyata bukan karena Allah, tapi pengen apa Bu? Ingin dipuji sebagai pahlawan, orang yang paling berani. Kadzabta, engkau berdusta, tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu harus niat karena Allah. Ini niatkan. Kemudian terus berharap kepada Allah. Kita doakan juga orang yang haji dan umrah diterima. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Doa terus setelah salat agar amal ibadah kita selama ini diterima. Salafus saleh paling khawatir merasa amalnya dikit. Yang kedua, takut sekali amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa terus, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari akil balik sampai saat ini sampai wafat pun semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya perhatikan Bapak Ibu, ini ada sedikit perbedaan zaman now, betul nggak Bapak Ibu? Ya, dikit-dikit di medsos boleh nggak? Boleh, asal niatnya beresin dulu. Kenapa? Orang bahaya kalau niatnya ria pamer. Guys, mohon doanya guys, lagi sujud nih depan Ka'bah. Mohon doanya guys, ya kan? Bisa merontokkan nggak amal solehnya? Dari Hajar Aswad, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Kok doanya begitu? Oh ternyata istrinya ada 2. Yang pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Nggak boleh gitu, doanya yang benar ya. Niat harus karena Allah, haji dan umroh. Tapi kata ulama zaman now, kita harus mengikuti zaman now juga. Selama itu baik, boleh Bu. Daripada laman, cerita-cerita medsos kita ketimpa dengan maksiat dan dosa. Betul nggak Bu? Dikit-dikit maksiat dan dosa. Lebih baik Ibu lagi taklim, bagus nggak Bu? Supaya mensiarkan Islam, haji bagus, umroh bagus, pahalanya luar biasa. Doain saya, mudah-mudahan ikhlas. Yang lain tertarik, betul nggak Bu? Udah bab riya pinggirin dulu dah. Udah kita niat karena Allah, sholat karena Allah, ibadah haji karena Allah, di medsos juga karena Allah. Mudah-mudahan semua yang Ibu posting semua diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau enggak keisi medsos kita dengan maksiat Bu. Sekarang nih media sosial dikuasai oleh non muslim bukan Bu? Misalnya contohnya di Israel, betul nggak? Dia menguasai media semuanya.
kalah kita informasinya. Tapi sekarang ini misalnya kabar gembira Palestina menang, dibantu oleh saudara kita Iran, posting di tempat yang lain, boleh gak Bu? Di media sosial kita boleh gak? Boleh. Islam itu menang, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Bagus gak? Bagus. Kita lagi taklim di sini, bagus gak Bu? Bagus, daripada isi kita maksiat dan dosa. Sholat, jangan lagi sholat gak khusyuk, keliling, betul gak Bu? Bagus gak Bu? Tapi kata ulama bagus lagi nih, lebih baik dia sholat kalau nggak sengaja keliling pikirannya Bu, daripada keliling mana aja kagak sholat. Bener gak Bu? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah keikhlasan Amin. kita, insya Insya Allah. Terima kasih.